Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, entah itu yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan beribadah, karena memang dunia ini adalah tempat kita menanam dan akhirat tempat kita menunai. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saling bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting kita bisa saling mendoakan, itu yang paling penting. Dan semoga semua saudaraku yang sedang susah diberikan kemudahan, yang sedang sedih diberikan kebahagiaan, yang jauh segera didekatkan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga apabila kita menulisnya dengan apapun, walaupun daun itu digunakan sebagai buku dan seluruh air di lautan menjadi pena untuk menulis nikmat Allah, tidak akan pernah cukup. Maka kalau ada orang yang bilang bahwa dia orang tidak punya, itu menandakan bahwa dia bukan orang yang bersyukur atau tidak tahu diri. Padahal kita kurang apa di dunia ini oleh Allah? Diberikan semuanya. Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, paru-paru bisa bernafas dengan lega. Ini sudah nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Kalau ada orang yang bilang dirinya tidak punya, coba kedua tangannya saja atau matanya saja satu, dibeli 100 juta kalau boleh. Nggak akan boleh. Itu masih bilang kalau dirinya itu orang yang tidak punya. Kita ini semuanya sangat-sangat kaya, luar biasa kayanya begitu di kita ini, Masya Allah. Dan diberikan kedua tangan, kedua kaki. Bayangkan kalau seperti ayam, cuman dikasih kedua kaki saja, tidak diberikan kedua tangan, mau jadi apa kita, kan begitu. Makanya kalau orang yang tidak pernah bersyukur itu hidupnya tidak akan pernah bahagia begitu. Karena apa? Karena memang kaya dan miskin itu adanya, letaknya di dalam hati. Kalau hatinya bersyukur, maka dia itu menjadi orang yang sangat-sangat kaya. Dan sebab itu yang terpenting hati kita bersyukur. Itulah yang paling penting. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan jangan sampai saudara-saudaraku terbujuk layu oleh rayuan setan yang mengiming-iming kebahagiaan sesaat, pada akhirnya akan menderita seumur hidup, yaitu iming-iming pesugihan. Jangan sampai auzubillahi min dzalik. Untuk semua saudara-saudaraku, kalau tidak ingin di dalam hidupnya menyesal semenyesal-nyesalnya, jangan sampai melakukan pesugihan. Bukan hanya satu dua orang yang pada akhirnya menangis senangis-nangisnya, menyesal semenyesal-nyesalnya, datang ke padepokan karena telah melakukan pesugihan.
kayanya tidak, menderitanya iya. Menderita karena saudaranya sakit, meninggal, bahkan dirinya sendiri selalu merasa dikejar-kejar oleh bangsa jin. Jadi jangan percaya kalau orang yang mencari pesugihan itu kaya. Ndak, malah sengsara iya. Bayangkan sampean, kalau mencari pesugihan, malah kalau nanti keluarganya meninggal, sudah gitu hidupnya malah menderita, wah menyesalnya luar biasa. Pokoknya untuk semua saudaraku, jangan sampai tergoda lah untuk melakukan pesugihan. Itu sesuatu hal yang benar-benar sangat-sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang-orang yang kita cintai. Itu hanya jalan syaitan untuk menjebak diri kita agar diri kita masuk ke dalam lingkaran setan. Bukan hanya diri kita, bahkan nanti keluarga-keluarga kita menjadi budak-budaknya setan. Pokoknya auzubillah min dzalik lah pokoknya. Jangan sampai untuk semua saudaraku, entah bagaimanapun keadaannya, jangan sampai terjebak ke dalam kesyirikan mencari pesugihan. Apapun itu jalurnya, auzubillah min dzalik. Nah, untuk malam ini saya akan mencoba untuk mendatangi sebuah tempat yang dikabarkan oleh masyarakat bahwa di tempat ini ada juru kunci pesugihannya dan banyak orang yang datang ke tempat ini untuk mencari pesugihan. Nanti kita coba untuk datang ke sana dan semoga bisa kita hilangkan pesugihan-pesugihan seperti ini. Untuk semua saudara-saudaraku yang mencari pesugihan, harus diingat bahwa kita ini hidup semuanya tidak ada yang instan. Bahkan ketika kita lahir itu pun dimulai dari kita dilahirkan bisanya hanya melumah, setelah itu bisa tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, dan jalan dan lari. Jadi semuanya itu tidak ada yang instan. Hidup di dunia ini nggak ada yang instan. Semuanya butuh perjuangan. Pengen mulia kudu gelem rekoso. Harus mau berusaha dan mau berdoa begitu. Jangan terbuai dengan sesuatu hal yang instan ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang jatuh malah akhirnya tertimpa tangga. Kalau sudah usahanya bangkrut ya berarti harus lebih kuat lagi berusaha supaya bisa bangkit. Jangan malah datang ke pesugihan begitu. Kalaupun selama ini kita belum begitu kaya, kalau semuanya ada yang menghina ya jangan sampai kita sakit hati begitu. Karena apa? Karena pandangan manusia itu hanya pandangannya saja begitu. Tetapi yang paling kita pentingkan adalah pandangan Allah. Kita ini tidak akan ditanya tentang harta kita begitu, tetapi ditanya tentang ibadah kita. Dan semua orang itu di mata Allah sama. Dan kita hidup di dunia ini cuma sementara. Kalau sampai kita karena dihina orang, pengen dilihat kaya, terus kita cari pesugihan, maka kita bukan hanya rugi di dunia, tetapi juga rugi di akhirat. Oleh sebab itu, untuk semua saudara-saudaraku, bersyukurlah, kuatkan akidah iman kita. Supaya kalau kita diberikan kesusahan, ya kita bersabar. Kalau diberikan kesenangan, kita bersyukur. Begitu saja sudah, tidak usah repot-repot hidup itu. Karena saya bisa bicara seperti ini, saya juga mengalami yang namanya hidup benar-benar sangat-sangat di bawah. Tetapi oleh orang tua saya dididik untuk bekerja keras dan untuk bekerja dengan semangat, tentunya disertai dengan doa. Inilah yang penting untuk kita pahami begitu. Yang penting untuk semua saudaraku, terus perbaiki sholatnya, insya Allah Allah akan memperbaiki di hidup kita. Dan yang kedua, bersolawat, karena semua doa apabila tidak dibaringkan dengan sholawat tidak akan diterima oleh Allah. Dan kalau kalau sering orang itu membaca sholawat, belum meminta pun sama Allah sudah diberikan insya Allah. Karena saya berbicara ini, saya sudah merasakan dan mengamalkan insya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya. Kita akan mendatangi
yang katanya tempat pesugihan begitu. Ya, intinya semoga menjadi iktibar muhasabah lah untuk semua saudara-saudaraku, dan semoga bisa menjadikan tontonan yang ada tuntunannya di tempat ini nanti. Semoga kita bisa menghilangkan kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Insyaallah. Karena sebenarnya tempat seperti ini ada yang menyebarkan begitu sebagai cantriknya. Begitu menyebarkan ke beberapa orang, katanya kalau cari pesugihan di sini sukses, padahal itu bohong semuanya. Doanya cantriknya saja. Mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Yo, nyapo. Ana berapa ini kan? Saya mau ketemu sama juru kuncinya, bisa? Saya mau ketemu juru kuncinya, yang juru kunci tempat ini. Yo, kenapa? Biasanya mau ketemu sama beliau. Nggak usah ngotot, saya mau ketemu sama beliau. Mana beliau sekarang? Saya tamu. Gak apa-apa, saya mau ketemu sebentar. Niatmu apa nih kan? Sudah, sampean nggak usah ikut campur. Sampean siapanya? Cantriknya. Yo, Sana. Saya mau ketemu sama beliau. ayo. Ya sudah, sana laporin semua. London. Saya datang ke sini mau silaturahmi, pengen. Aku cara nggak bisa anak tamu kan. Iya, tidak apa-apa sampean garap beliau. Saya ke sini juga karena banyak orang yang sudah tertipu dengan panjenengan. Maka sebab itu saya langsung datang ke sini, bertabayun dan langsung bersilaturahmi ke tempat ini. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Begitu. Ya, banyak orang-orang yang katanya datang ke sini untuk cari pesugihan begitu, tapi ternyata malah di rumahnya ada saudara yang meninggal, kayak enggak, malah keluarganya yang meninggal, terus seperti dikejar-kejar gitu. Oh iya, nanti dulu. Kenapa sama ini kok mau cari pesugihan itu? Rambut baik, angin kan? Kerja itu nggak ada yang susah, Kang. Kita ini semuanya kerja, rezeki itu sudah diatur oleh Allah, semuanya sudah diatur. Kalau sampean itu kerja dengan sertai dengan doa, itu pasti nanti
sukses itu pasti begitu loh Kang. Terus gini loh, sampean itu kalau bekerja jangan hanya mengandalkan zahirnya sampean, tapi juga gunakan batiniahnya begitu. Jangan hanya bekerja, contoh kayak sampean dagang, namanya dagang rokok atau roti gitu. Sampean hanya menempatkan satu barang di sini begitu. Tetapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini kan Allah. Nah itu yang perlu untuk sampean lakukan gitu. Jangan malah mencari pesugihan gitu loh. Pon nate sajian-sajian ngoten Ya makanya itu kalau kerja yang pertama sholatnya diperbaiki. Oh, kok marahi pasienku? Diam dulu, diam. Saya tidak ngomong sama sampean. Diam dulu, saya tinggalkan saya ngomong dulu. Nanti kalau sampean mau marah nanti ya, saya ngomong dulu sama beliau. Kalau sampean mau itu, kalau mau sesat tersesat sendiri saja, tidak usah menyesatkan orang lain. Jangan bikin orang lain tersesat. Yang penting diperbaiki sholatnya, terus sholawatnya, terus baik sama orang tua. Pasti nanti hidup sampean itu bahagia gitu loh. Nggak perlu datang ke pesugihan gitu loh. Kalau sampean masih punya orang tua apa enggak? Masih punya orang tua apa enggak? Ya itu, sampean itu minta doanya orang tua, itu yang paling mustajab, bukan minta doanya sama dukun, apalagi cari pesugihan, bukan. Oleh kula pun bingung Kang. Ya makanya itu kalau bingung ya makanya itu kita ini kalau jalan, semuanya jalan terus berasa ndak enak, coba kita beriktibar dulu, bermuhasabah diri, jangan langsung cari pesugihan atau gimana, beriktibar dulu, bermuhasabah dulu. Semuanya sama naik mobil kok berasa ndak enak, coba diteliti dulu pertama jalannya, apakah jalannya itu sudah benar atau enggak. Kalau semuanya di jalannya bukan di jalan raya yang seharusnya kita jalani, ya pasti berasa tidak enak kan begitu. Maka harus diteliti dulu jalannya, namanya jalannya sudah benar apa belum kan begitu. Terus yang kedua, setelah jalannya sudah menjalankan sholat, sudah baik sama orang tua, sudah sama lakukan dengan baik. Terus yang kedua, apakah sampai berjalan sudah sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, apakah sampai itu sudah melaku sesuai karo aturan Gusti Allah gitu. Sebab mobil itu kalau kita berasa tidak enak, kalau jalannya sudah benar, apakah mobil itu sudah berjalan dengan sesuai ketentuan yang menciptakannya atau belum, setirnya sudah digunakan dengan baik apa belum, remnya, pinter apapun orang itu nyetir, kalau nggak digunakan setirnya, nggak digunakan remnya, pasti tidak enak mobilnya gitu loh. Tapi itu mobil itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan, sebab yang menciptakan itu lebih tahu tentang apa yang diciptakan kan begitu. Tamuku bodoh ini. Nanti dulu, saya nggak ngomong sama sampean. Nanti kalau mau marah nanti saya mau ngomong sama beliau dulu. Sampean boleh tersesat, tapi jangan menyesatkan orang lain. Saya sudah tahu kok lakukan sampean itu. Jadi sampean itu Kang, yang pertama jalannya dulu, sampean perbaiki. Yang kedua, mobil sampean ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya atau belum. Itu yang perlu untuk sampean pahami. Dan yang ketiga, ini juga perlu untuk sampean ketahui, bahwa kita ini jangan hanya mengandalkan diri kita, apalagi sampean punya orang tua, jadi lebih baik sampean itu dekat sama orang tua, minta ridhonya, minta doanya, dan nanti hidup sampean pasti mulia gitu loh ya. Apalagi dengan itu, ngapain sampean bisa kesini itu gimana ceritanya itu? Kula pun bingung Kang. Pun uangnya nyambut damel kata saingane sadean nggih mboten payu-payu kula. Lebih baik baca sholawat saja. Baca sholawat. Sampean itu hidupnya di dunia susah, nanti sampean di akhirat tambah lebih susah lagi. Ya apa sholawat. Sampean diam dulu. Sampean kan tidak tahu apa-apa, sampean diam dulu. Orang itu hidup bahagia atau tidak itu tergantung bagaimana sampean ke orang tua sampean. Kalau orang tua sampean baik, itu hidup sampean nanti baik. Sampean tahu nggak yang ada di tempat ini itu apa? Terus orang-orang yang mencari pesugihan itu pada akhirnya nanti gimana, sampean tahu enggak? Tidak tahu toh? Apakah sengsara di dunia dan akhirat orang cari pesugihan itu, gitu loh. Makanya tidak usah cari pesugihan seperti ini. Orang kalau cari pesugihan itu nanti akhirnya jadi apa, sampean pengen tahu? Kalau orang cari pesugihan nanti akhirnya jadi kayak apa, pengen tahu sampean? Pengen tahu? Tak kasih tahu ya. Nanti kalau orang cari pesugihan dari sini terus nanti akhirnya kayak gimana? Tak ke sini.
على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نختم الفوز والشهادة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. Apa yang kamu lihat? Ora bener dalane. Apa yang kamu lihat? Oke. Demit-demit Demit-demitnya apa? disiksa. Siapa yang disiksa? Demit-demit karo wong-wong sing nggon ra bener-bener. Bangun benar dia. Tidak yang benar gimana? Orang yang cari kesucian di situ diapain? Disiksa. Demit karo demit malah hitek-hitekan. Ditik-itik buat sama demitnya malah dijadikan Malah hitek-hitekan. dibuat tangga, buat dia diaping, buat nget, buat tangganya, buat tangga rumahnya gitu. Yang cari kesucian di situ. Nggih. Iya, teman mau kayak gitu. Mau kayak gitu zaman. Wedi. Terus sekarang gimana zaman? Bintang mulia, apa di sini? Jenengan Bintang mulia kalau Jenengan- sudah kelihatan tahu gitu. jenengan tutup kula mboten Pulang sana. Di sini mau ngapain zaman itu? tak langsung kula atur suwun kangge terusan ini. Enggak, Nen, terus-terusan wis pulang aja. Enggak usah Terus, ngurusin Kang, dia. Monggo. Atur suwun kangge. Monggo Mas. Nggih. Nggih. Namanya itu kalau mau tersesat ya tersesat sendiri. Gak usah nyesat-nyesatin orang sama itu. Kok mau lo sama itu diperalat sama jin itu? Ora usah ngurusi. Teman diam. Saya lagi ngomong sama beliau. Teman cuma cantriknya di sini. Penggaweanku bertahun-tahun kaya. Kalau sampean itu tersesat ya sampean aja yang tersesat. Aku yo Gak usah nyesat-nyesatkan orang lain. Aku yo ora ngongkon, yo ora ngundang. Ya walaupun sampean tidak ngongkon, jalan yang sampean tunjukkan ke orang itu salah. Jalannya saja sudah salah. Belokno orang, nyesatnya orang, bikin orang sirik itu sudah salah. Ini mohon maaf. Kecuali kalau sampean itu ngasih tahu jalan yang benar, itu saya tidak ada masalah. Lah ini semuanya jalannya saja salah. Kalau orang tanya, dia pengen kaya, dia pengen hidupnya itu enak. Bukannya sampean kasih jalan yang benar, mas sampean kasih jalan yang salah. Ya kalau sampean kasih tahu yang benar itu saya nggak ada masalah. Ya ini jalan yang sampean tunjukkan salah loh. Yang sampean tunjukkan itu jalan ke jurang kebinasaan. Kecuali kalau sampean yang sampean kasih tunjuk itu jalan yang lurus tidak apa-apa. Entah berhasil atau enggak, entah orangnya itu pengen selamat. Sampean suruh untuk kerja keras, untuk berdoa, untuk zikir, perbaiki sholatnya. Entah dia nanti berhasil atau enggak, kalau jalannya itu sudah benar enggak masalah gitu loh. Jalannya sudah benar. Lah ini sampean arahkan malah cari pesugihan. Suruh numbalin keluarganya. Ya, perjanjiannya sekutune ngono kuwi. Jangan saya naik sampean sendiri gitu loh. Kenapa sampean berlagak begitu di depan saya? Apa karena sampean itu ngerasa punya jin-jin gitu? Oke, aku itu. Jangan dikira saya takut walaupun di kanan kiri sampean itu ada kerajaan jin yang apa buat saya itu tidak ada jin yang kuat itu tidak ada buat saya. Itu wong rene tamu kurene dikai dhuwit tak tebus nih tak garap nih njaluk ya apa. Bah kuwi berhasil apa ora wis urusane kok. Kalau nggak berhasil akidahnya sudah rusak, musyrik, orangnya dikejar-kejar setan, anak istrinya, keluarganya ada yang meninggal, malah sengsara dunia akhirat. Zaman itu jangan sengsarain orang lah, gitu loh. Ya tak janji yo gelem dhewe wong yo. Ya karena zaman itu nunjuknya jalan yang salah gitu loh. Sama iming-iming kalau orang kesini bakal kaya, bakal apa, orang itu ndak ada yang bisa bikin orang kaya itu ndak ada. Sama itu jangan sampai nyengsarain orang gitu loh. Terus piye lek ngene gitu sana. Ya saya minta untuk dihentikan lah. Piye? Ya mulai Orang situ masih lagi mendingan duit, beliau suruh pulang daripada di sini. Kesugihannya sampai apa ini? Terus aku ora sido oleh duit yang ini. Sama itu jangan cuma mikirin diri sendiri.
Jangan cuman mikirin diri sendiri sampean itu. Iya penggaweanku ya nek ngene iki. Sampean mau berhenti apa enggak ngelakuin seperti ini? Arep kerja apa neh aku ya. Kerja yang lain lah, bukan nyusahin orang. Sampean dikasih tangan, dua tangan, dikasih kaki, dikasih badan sehat, dikasih jiwa yang kuat kok. Cuman ngakalin orang aja. Kerja Orang. sing penak duwe akeh ya ngene iki. Terus lain saiki. Kalau nggak mau berhenti, saya berhentikan ini nanti. Ngerti enggak sampean? Apa urusanmu ngurusi aku? Ya sampean karena udah rusak akidah orang gitu loh. Saya merasa hebat sampean itu. Tentang punya jin banyak merasa hebat gitu sampean. Urung metu kabeh. Mau ruwi urung metu kabeh. Semuanya suruh keluar sini. Ayo, Urung mau bisa. suruh keluar semua jin-jin sampean itu. Tadi metu dikeruyuk rasane. Suruh ngeroyok saya, ayo. Jin-jin sampean itu. Suruh ngeroyok saya. Jawa Gak ya. usah tanggung-tanggung. Ayo. Nek muriku pasukan ketok Panglima. Tono kabeh jin-jinmu semuanya itu. Keluarin dah semuanya itu. Bismillah. Memanggil raja jin gimana kamu? Jin kamu itu tunduk sama saya. Ya sombong kowe. Bae jengku sing jero sik oke. Panggil semuanya. Ayo. Kaku. Nih jin kamu nih, masuk ke sana, lawan Wi, hajar juru kunci dewi. Masuk neng bocah iki, hajar juru kunci iki.
gelem tobat maca syahadat, lek pengen mari. Ora gelem mari gawa iku. Bisa macam piye ya? Pelajaran Ki Maluk Sita iki, pisan iki sing disuruh-suruh iki pelajaran pira. Tangan karo jinmu dhewe kok. Tangan karo jinmu dhewe kowe. Belut to kono mbek jinmu dhewe. Tekek mbek jinmu dhewe, kapok. Tekek mbek jinmu dhewe. Sakno. Iki lho, lek pas ngongkon wong brek pesugihan ditekek mbek jine. Saiki kowe dhewe tekek mbek jine. Tangan-tanganan jinmu dan jin itu mengan awakmu. Apa? Iki lho ngrasakne piye rek. Wong kon pesugihan kon nganu jinmu, iki jinmu manakmu dhewe. Ngene iki ya. Iya kan? Boleh. Ya, bukan kita. Aku rawat dulu iki. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan sampai mencari pesugihan. Kita boleh percaya kepada yang gaib, tetapi bukan makhluk gaib. Percaya dengan makhluk gaib dengan percaya yang gaib itu beda. Kalau kita percaya gaib, kita harus percaya lagi kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi warga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.